Dan hukumnya puasa itu banyak. Ada wajib seperti bulan Ramadan, puasa qada dan puasa nadar, puasa kafarah, banyak. Itu yang wajib. Ada yang sunnah seperti puasa Senin Kamis dan lain-lain. Yatakarrar bi syuhur, ada setiap bulannya. Yatakarrar bi usbu', ada setiap minggunya. Yatakarrar bi sanah, ada setiap tahunnya puasa sunnah seperti hari Arafah. Dan juga ada puasa makruh seperti puasa di hari Jumat saja tanpa disambung dengan hari setelahnya atau sebelumnya, atau di hari Sabtu saja atau di hari Ahad saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bina nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, sujud zikri dak takmir masjid sesepuh Kak Dinto tak bisa nyebutaki satu persatu. Alhamdulillah saat mangken Kak Dinto dan pula serang ajunan saja paringin pastek tabangki boleh menjalankan safari dakwah PMM Pemuda Muslim Moderat Aba Subhanul Muslimin Al-Mutawassitin. Kak Dima, kegiatan Kak Dinto jadi rutinitas kulaban pancinan saja malam manter istiqomah kalaban papareng tambahan hidayat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan boleh serang ajunan saja saat makin pakun semangat ke dalam menjalankan tugas. Saya Kak Dima tugas satu pakun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima beliau bersabda, "Beliau anni walau ayat." Sampaikanlah dari walaupun satu ayat. Salawat dan salam yang terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pimpinan sahabat tabi'in yang berbahagia. Para rasul sebelumnya mungkin dari Allah sebelum menyampaikan poin-poin sekadima ingin disampaikan dan pula ingin menyampaikan dan dapat mengenalkan diri kita sebagai pemuda. Ada doa diikat terus, niat terus untuk menyampaikan Islam yang benar, Islam yang indah, Islam yang santun, Islam sekadima identik dengan akhlak terus, mulai dari dan kantor dan pula sebenarnya jalan dari masjid. Pemuda saya kadima itu masa depan bagi masa depan agama, masa depan bangsa. Mungkin dia tahu juga semakin berjalan ajaran asas saja khususnya Kabupaten Makassar, terutama daerah kota. Adinto ingin menyampaikan dan ingin mengingatkan kepada saudara-saudara kita semua sesama muslim bahwa agama itu memang penting dan sangat penting dan wajib untuk diajarkan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ilmi haridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama, mengaji ilmu, yaitu berilmu agama itu hukumnya wajib kepada setiap muslim ataupun muslimah. Dari itu kita sebagai pemuda di era sekarang, di masa-masa sekarang itu banyak pemuda itu lupa terhadap kewajibannya sendiri. Yang mereka kejar, yang mereka cita-citakan adalah hal-hal yang sekiranya itu tidak akan selamanya, bahkan sementara. Yang kita cari sesuatu atau hal yang sementara, padahal yang selamanya, yang kekal, yang mana yang akan jadi masa depan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama. Kita sia-siakan. Seakan sekarang hidup sukses di saat punya pekerjaan, hidup sukses di saat kita punya banyak uang, hidup sukses akan-akan di saat kita punya mobil mewah dan rumah mewah. Padahal bukan itu, tujuan kita bukan itu. Kita akan menuju akhirat. Dunia ini adalah sementara, hanya sementara. Dunia saat saja atau dunia hanya sesaat. Jadikanlah kawan. Dari itu
kita dianjurkan oleh para ulama untuk selalu tidak meninggalkan agama. Bukan berarti kita sekolah agama, belajar agama, kita meninggalkan pekerjaan kita atau cita-cita kita, silakan lanjut. Tapi jangan sampai kita ini tertipu dengan keindahan yang di dunia ini, karena tidak akan selamanya. La aisha illa aishul kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya cuma di akhirat. Al-qayyis man kana nafsa. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan, ada yang sampai 50, ada yang 60. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad kebanyakan antara 40 dan 60. Sedangkan kita masih muda, secara akal masa depan kita masih panjang, Apa yang kita lalui dulu itu masih belum seberapa, masih panjang ke depannya. Dari itu perbaiki agama kita, insya Allah semuanya akan baik. Dari itu mulailah dari agama. Walaupun Anda tidak sempat pergi ke pondok pesantren pondok, walaupun Anda tidak sempat pergi ke madrasah belajar agama, walaupun Anda tidak sempat mencari guru-guru private untuk belajar agama, ayo silahkan kita duduk bersama, kita ngobrol bersama, membahas betapa pentingnya ilmu agama. Karena apa? Ini nanti akan jadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percuma Anda hartanya banyak, percuma Anda titelnya tinggi, percuma Anda punya apresiasi yang sangat baik, tapi di agama Anda kosong, itu sangat nihil hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Illa liya'budunani. Kata sebagian mufassirin, illa liya'rifunani, kecuali mengenalku, kecuali kenal kepadaku. Nah, kita mengenal Allah itu tidak mungkin kenal dengan Allah tanpa melalui ilmu agama, Nah, saat ini kita sudah mendekati bulan Ramadan. Sebentar lagi kan bulan Ramadan. Ini 3 hari lagi atau 2 hari lagi kita sudah mulai masuk bulan Rajab. Di saat bulan Rajab Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rasulullah sudah bersiap-siap dari sebelumnya. Bahkan sampai berdoa, semoga kita ini sampai ke bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini ada apa? Yang ada di pikiran pemuda-pemuda saat ini, di bulan Ramadan ada petasan. Ya, di bulan Ramadan ada undang-undang. Ya, di bulan Ramadan ada apa aja? Ada nyari malam kata orang Madura. Konvoy, ngabuburit dan lain-lain. Itu Ramadan. Ada domino. Kalau malam tidak usah tidur, nunggu sahur main domino. Itu yang Ramadan katanya. Padahal bukan itu. Ramadan itu adalah yang mana rahmat Allah itu, pintu rahmat Allah itu dibuka, pintu ridha Allah itu dibuka. Futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga pun dibuka untuk menyambut bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Bahkan ada sebagian ulama yang menceritakan orang yang diazab di alam kubur itu di Ramadan free liburan. Jadi kalau meninggal di bulan Ramadan, dikubur di bulan Ramadan, malaikat masih liburan. Nunggu setelah Lebaran, nunggu setelah Ramadan baru soal nanti. Makanya kita di bulan Ramadan ini, dari saking mulianya bulan Ramadan, pintu-pintu maaf semuanya dibuka. Makanya di siang harinya bulan Ramadan, di pagi harinya bulan Ramadan, di malam harinya bulan Ramadan, itu kan berbeda. Beda dengan hari-hari biasa. Itu ada sebagian pendapat ulama. Karena futihat abwaabul jannah, pintu surga itu dibuka. Jadi angin surga itu sampai ke dunia. Makanya indah di bulan Ramadan. Walaupun kemarin ada pandemi PSBB atau kurang pandemi, pun tetap indah di bulan Ramadan. Kenapa? Untuk indah untuk orang yang beriman. Tandanya orang fasik tidak beriman di saat datangnya bulan Ramadan, dia sedih. Besok lapar, besok haus. Tapi kalau kita punya iman, datangnya bulan Ramadan, Masya Allah, ibaratkan kita punya orang yang kita cintai, ada wanita yang kita cintai, mau datang ke rumah kita, 1 jam sebelumnya kita sudah siap-siap pakai parfum, pakai apa, kita nunggu di depan rumah. Kalau kita memang mencintainya, nah ini ridho Allah. Kita harus
Apa yang kita tunggu? Lailatul Qadar. Ada ulama yang berpendapat terjadi di malam 21, terjadi di malam 23, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Terjadi di malam 25, 27 itu yang akurat, yang lebih akurat daripada yang lainnya. Ada ulama yang berpendapat mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 akhir di bulan Ramadan. Bahkan ada ulama yang berpendapat 1 tahun tidak harus di bulan puasa, tapi lebih banyak yang berpendapat di bulan puasa. Nah, sekarang kita mana? Katanya kita Allah, katanya takut Allah, katanya iman kepada Allah, katanya pengen ridho Allah, katanya pengen maaf, ampunan dari Allah. Di bulan Ramadan bertepatnya. Di mana kita? Sibuk dengan apa kita? Nah, kita menyambut bulan Ramadan ada 2. Yang pertama, bersihkan hati kita, yang sering kita jelaskan, singkirkan sifat-sifat buruk yang ada di hati kita, datangkan sifat-sifat baik seperti pemaaf, tidak membenci orang, ya murah senyum dan tidak pelit dan lain-lain. Singkirkan pelit, hasud, riya dan lain-lain, singkirkan. Kita datangkan sifat-sifat yang dipuji. Setelah itu yang kedua, ilmu. Bahkan di Subat dijelaskan kitab fikih, barang siapa yang beribadah tanpa tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, maka ibadahnya tidak sah. Ada ulama yang berpendapat seperti itu, ada yang ketat, Mas. Tapi alhamdulillah ada yang mudah, santai, tidak apa-apa, asalkan dianggap fardu semuanya. Walaupun sunnah dianggap fardu, tidak apa-apa, tetap dapat pahala. Tapi menurut Subat tidak boleh, tidak sah. Maka dari itu kita siapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Ayo kita bedah buku Ramadan, kita bedah kajian Ramadan, kita bedah kitab Ramadan. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, hati harus bersih. Yang kedua, ayo apa hukumnya Ramadan? Tidak semua puasa itu wajib. Ada puasa haram. Tidak semua sholat itu wajib. Ada sholat itu haram. Sholat sunnah setelah sholat asar. Selain di Masjidil Haram, di Masjid Makkah, di masjid di tanah suci Makkah, bukan di Madinah, itu tidak boleh, kan haram. Kecuali di tanah Makkah, tidak apa-apa, tidak ada waktu haram. Sedangkan kita mengira setiap sholat itu pasti baik, setiap sholat itu pasti sunnah, setiap sholat itu pasti wajib dapat pahala. Karena dia bodoh, karena dia tidak tahu nol agama. Dia mau ibadah cuma ikut-ikutan saja. Dia maunya mau mendapatkan ridha Allah, tapi sebaliknya marah murka Allah. Tidak semua puasa itu wajib, ada puasa haram, muharram. Seperti apa? Puasanya orang yang lagi haid. Puasanya orang tidak, ada puasa haram sah, ada puasa haram tapi tidak sah. Puasa haram tapi sah itu seperti puasanya seorang istri tanpa izin dari suami. Puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Tidak diizinin suaminya, itu haram puasanya. Tapi sah. Ada puasa yang haram tidak sah. Seperti apa? Puasanya orang di hari raya di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Helap, katanya itu helap. Orang kata lasap, iya benar lasap. Lah itu kok ada puasa haram? Kita tahu dari siapa? Kita ngira biasanya orang seteroman biasanya kan kenceng apa semua. Apa selalu bener masa tahu. Cuma cara menerapkan jangan sampai salah. Kalau hari raya tidak boleh walaupun puasa daru. Puasa Senin Kamis tidak boleh kalau di hari raya. Ada ayam tasyrik. Ayam tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Di waktu orang berangkat ke Mina. Maka dari itu kita ini harus belajar hukumnya puasa apa, fadilahnya puasa apa. Sering kita dengar di lagu-lagu itu nafas menjadi tasbih. Itu ada hadisnya. Asyamu apa katanya? Sabtu shaim tasbih. Sabda Rasulullah. Jamnya orang berpuasa tasbih, nafasnya. Tidak usah berpikir, asalkan jangan ngomongin orang. Puasa kita itu beda dengan puasa umat sebelumnya. Umat sebelumnya puasanya tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Seperti puasanya Sayyidina Maryam radhiyallahu anha. Ini nadartu lirrahmani shauma. Ayat apa? Tapi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, pahalanya lebih banyak, umurnya walaupun umurnya lebih pendek. Umur kita berapa? Insyaallah tidak akan sampai 100, tapi semoga sampai 200. Tapi taat, ya umur yang taat, ya umur yang beribadah. Kadang
Ada loh ibu seperti Imam Syafi'i. Seperti Imam Syafi'i umurnya kurang lebih 45 tahun. 45 tahun. Tapi karangan karya kitabnya itu ribuan kitab. Ratusan dan ribuan kitab. Sedangkan kita sekarang sudah umur berapa? Saya sudah hampir 30. Mana karya saya? Apa yang kita perbuat untuk umat? Kita jadi solusi atau kita jadi hujan untuk negara ini? Katanya tokoh agama, tapi malah kok jadi hujan ke negara. Katanya kita tokoh, menyampaikan dakwah, mengikuti jejak Rasulullah, tapi terkadang jadi masalah. Ayo sekarang di mana akhlak kita, di mana agama kita, di mana keindahan Islam? Ayo kita tampakkan. Kita mengajak teman-teman pemuda-pemuda, ayo kita ngajak-ajak baik-baik, mereka santai. Ayo gaul tidak apa-apa tapi sholat. Ayo gaul tidak apa-apa tapi puasa. Ayo walaupun dia bersarung, banyak kok santri bersarung tapi dia bodoh. Santri bersarung banyak, tapi dia puasanya tidak tahu apa itu fadilahnya puasa. Lebih baik kita pakai celana tapi kita tahu. Lebih baik kita tahu, lebih baik kita warnain rambut dengan merah biru, asalkan jangan hitam. Warna merah biru gaul, tapi kita punya ilmu di saat kita mau beribadah. Kita mau berwudu, apa sunah-sunah wudu, apa syarat-syarat wudu, apa fardu-fardu wudu, fardu wudu ada berapa, mau sholat, apa syarat-syarat sholat, sahnya sholat. Kita harus belajar rukun sholat, bisa membedakan sunnah-sunnah sholatnya tepat. Ya, walaupun pakai celana mau jadi imam tidak malu-maluin. Ya mas, Allahu Akbar. Karena Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim langsung disambungkan kan ada. Ya bersambung. Kadang ada. Allahu Akbar tidak. Biasanya kan setelah Fatihah disunahkan menunggu sebentar. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim baru bismillahirrahmanirrahim untuk menunggu orang yang membaca Fatihah. Setelah kita diam sebentar baru kita mau dengan pakai takbir, mengangkat tangan. Dia pakai celana. Keren ya. Saya tidak heran. Saya masuk masjid melihat orang bersarung seperti saya ini. Memang dia santri atau lora atau gus atau ustaz. Tapi masalahnya ada orang pakai celana. Dia gaul, keren lah kata anak sekarang milenial. Tapi di saat dia masuk masjid melalui mengawali dengan kaki yang kanan, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, nawaitu lil-ikam. Dia dulu sunat tahiyatul masjid sebelum duduk. Setelah itu sholat qabliyah dan ba'diyah. Tidak mau untuk qabliyah dan ba'diyah sunnahnya tidak masalah asalkan sholat. Kalau punya hutang jangan qabliyah dulu, bayar hutangnya. Ya, bayar hutangnya dulu. Oke. Iya, sebelum misalnya mau qabliyah ingat subuh pernah enggak ditinggalkan? Mendingan sholat subuh. Ya, sholat subuh yang dulu. Qadaan billahi ta'ala Allahu akbar. Qabliyah boleh, tapi ditunda dulu. Ditunda dulu. Ayo, sholat seingatnya yang dulu pernah saya tinggal, kita tinggal, ayo kita sholat. Nah itu. Nah, sekarang kita menyambut bulan Ramadan dengan ilmu. Fadilahnya sampai shaim tasbih wa naumuhu ibadah. Tidurnya jadi ibadah, tapi tidur bukan tidur belum sampai maghrib. Tidur belum sampai maghrib enggak sholat, enggak kerja. Kerja hukumnya wajib. Kerja hukumnya wajib. Kalau misalnya ada orang sudah saya enggak usah kerja, saya belajar agama saja. Enggak usah kerja itu apa dunia itu bodoh. Misalnya kalau ada kiai dikasih uangnya diroba ini dunia itu bodoh kayaknya. Kalau ada uangnya simpan. Infak, sedekah untuk menafkahi beli kopiah. Dunia maslahat lil akhirah. Tanpa dunia kita tidak lancar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bangun masjid apa ini dibangun dengan daun. Ini kan dengan uang. Makanya cepat-cepat cari uang. Cari uang, tapi yang benar tahu mana yang halal dan haram. Yang salah kita itu fokus duniawi, cari uang, lupa sholat, lupa puasa, lupa jati diri, lupa harga diri. Kan banyak sekarang musimnya anak-anak pengen bergaya yang keren, dia maksa, akhirnya seakan-akan dia itu dilecehkan, tidak apa-apa asalkan uang. Itu tidak ingat harga diri. Ayo kita santai, ayo kerja workshop apa, lain-lain dan lain-lain.
kita pemuda harus mandiri seperti orang Arab. Orang Arab itu umur 15 tidak mau, sudah minta uang ke ayahnya. Nikah dibiayain ayahnya sudah tidak mau, sudah karena rijal. Maaf wal fulus minal ab. Saya orang laki. Dan di sana syaratnya apa kalau mau nikah? Ini Mas Farouk nih, ini renungan buat Mas Farouk. Kalau di Arab itu mau menikah, kalau perawan orang desa asli, orang Badawiyah, ya orang desa asli, maharnya 100.000 rial, kurang lebih 1 M. Kalau janda 50.000, 500 jutaan. Kalau orang kota ada yang perawan itu 50.000, yang janda 25.000 dan harus punya uang. Maksudnya punya rumah walaupun kontrak dan seisinya dan punya mobil dan punya pekerjaan. Tidak punya itu tidak bisa nikah. Makanya kan banyak orang yang sampai tua umur 60 tidak nikah. Nah masalahnya sekarang yang di Indonesia ini mahal, murah, ya kan? Ada yang 100.000 walaupun tidak punya kerja, tawakal ke Allah ya. Masalahnya nggak nikah ya. Sabar Mas ya. Sering berdoa Mas ya. Makanya kita harus cari tahu sebenarnya mohon maaf nih Pak Yai, saya masih muda sebenarnya. Mungkin ilmunya lebih luas sampean, tapi kita pemuda ini kita kan harus ngobrol, tanya jawab, ya kan, tanya jawab santai tentang puasa saat ini. Sebentar lagi kan bulan puasa. Menaulah ibadah, apa katanya? Wa amalu mudha'af. Amal ibadahnya berlipat ganda di bulan Ramadan. Amal ibadahnya berlipat ganda. Jadi kalau kita baca Al-Quran satu huruf mendapatkan 10 pahala di bulan Ramadan bisa 100. Apalagi di tanah suci. Semoga kita disampaikan nyampe ke tanah suci. Jadi kita ini sebagai orang muslim, ayo kita peduli agama. Bukan berarti Anda tidak boleh jadi ini, jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi. Silahkan. Tapi jangan lupakan agama. Sesukses apapun Anda, sebanyak apapun kekayaan Anda tidak punya agama, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, awas. Penyesalan akan datang. Ini sudah jelas ya, 100% penyesalan. Kecuali illa man tab. Kecuali orang yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka taubatnya seorang hamba. Malam yugharqid. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yugharqid. Ayo kesempatan kita sekarang. Kita maju bukan berarti kita ketinggalan, ya. Kita maju dalam agama bukan berarti kita ketinggalan dalam kemodernan. Tidak. Ayo kembangkan kemodernan. Nah, ini seperti HP ini. Di HP ada apa ini? Tripod ya. Coba tripod ini diciptakan untuk syuting. Bisa buat TikTok joget-joget ya. Ayo TikTok ini ya kan? Bisa buat TikTok. Bisa buat konten yang negatif, menghasut orang, memaki orang, mencaci maki orang, menjatuhkan orang lain kan bisa. Ayo kita pergunakan itu dakwah. Ke pengajian bawa tripod. Pengajian bawa HP. Ada sosial media, YouTube, Instagram. Itu diciptakan untuk merusak umat muslim. Ayo kita gunakan itu untuk membangkitkan umat muslim. Ayo kita semangat di sosial media, di IG dan lain-lain. Makanya kan saya buka pertanyaan Mas Farouk ya di PMM, di Instagram. Ayo tanya tentang puasa, hukumnya puasa sebentar lagi bulan Ramadan. Saya jawab semuanya dengan video atau dengan teks. Ya, itu fadilahnya bulan Ramadan. Lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Farihan idza afṭara, farihan idza afṭara, dia bahagia di saat berbuka puasa. Awalnya lapar jadi kenyang, haus jadi segar. Idza laqiyallahu farihan bisawm. Apabila bertemu dengan Allah maka dia akan bahagia dengan puasanya yang dikerjakan di dunia. Makanya kita di bulan puasa sudah mengetahui fadilah. Dan hukumnya puasa itu banyak. Ada wajib seperti bulan Ramadan, puasa qadha dan puasa nazar, puasa kafarah, banyak. Itu yang wajib. Ada yang sunnah seperti puasa Senin Kamis dan lain-lain. Yatakarrar bi takarruri syuhur.
ada setiap bulannya. Yataqarrabu usbu, ada setiap minggunya. Yataqarrabu sana, ada setiap tahunnya puasa sunnah seperti hari Arafah. Dan juga ada puasa makruh seperti puasa di hari Jumat saja tanpa disambung dengan hari setelahnya atau sebelumnya, atau di hari Sabtu saja atau di hari Ahad saja. Itu seperti makruh. Haram sudah dijelaskan dan ini sudah hukum puasa. Apa arti puasa? Definisi puasa itu secara lughat, secara bahasa itu imsak. Secara umum kita menahan diri dari lapar, dari minum, menahan diri dari minum dan makan dan juga bicara. Tapi untuk khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Al-imsaku an jami'il mufattirat. Kita menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan lain-lain. Ada waktunya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari keluarnya fajar, terbitnya fajar sampai ke terbenamnya matahari. Ini waktunya. Ada niat khusus, niyatin makhsusah. Berarti di puasa itu wajib niat. Rukunnya puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Ya. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Apa imsak itu biar tahu artinya imsak ya. Biasanya kan di stiker imsak. Tak benar nak kena jenjang dulu tak. Apa artinya? Ngeker bahasa Arab. Tahan diri, jangan minum, jangan makan itu artinya. Jadi puasa itu yang pertama niat itu nawaitu shauma qadim an adai fi syahr Ramadan di sanatillah ta'ala. Kita membahas tentang niat. Menurut Imam Syafi'i kita diwajibkan niat setiap malam dan wajib ta'yin menyatakan bahwa Ramadan ini besok. Oke, setiap malam. Kalau niatnya kalau lupa berniat maka puasanya batal. Tapi ada solusi di saat kita punya lupa berniat, ada solusi biar kita tidak berqada puasanya. Kan di Imam Syafi'i itu kalau misalnya lupa tidak berniat, besoknya tidak boleh makan. Dia puasa tapi dia wajib berqada. Ditentang oleh ulama lain, gimana sih? Tidak boleh makan tapi wajib berqada. Maka dari itu ada jalan, ada solusinya seperti niatnya mazhabnya Imam Malik. Kita niat puasa pertama 1 bulan penuh. Saya niat berpuasa di hari Ramadan besok dan seterusnya sampai 30 hari 1 bulan saya mau niat puasa. Menurut pendapatnya Imam Malik. Tapi kita setiap malam kita wajib niat karena kita bermazhab Imam Syafi'i. Tapi seandainya lupa tidak bisa dipotong. Jadi pembahasan niat sudah sederhana. Oke, yang kedua imsak. Imsak itu banyak dari makan, minum, masuknya sesuatu yang dari luar ke dalam tubuh. Melalui mulut atau hidung atau sesuatu yang ada lubangnya atau tidak ada lubangnya, itu tidak boleh kecuali mata. Makanya pakai obat mata di siang bulan Ramadan itu makruh. Lebih baik ya. Karena apa? Walaupun ada rasa pahit ya dalam sini, itu makruh. Nah, kalau misalnya dimasukin dari bawah, depan atau di belakang, itu batal. Makanya untuk dalam air batal karena air masuk. Nah, seperti hukum suntikan bagaimana? Suntikan kalau memang sakit, ada ulama yang tidak membolehkan secara mutlak tidak sakit atau tidak sakit. Ada ulama yang membolehkan dengan syarat sakit. Dengan syarat sakit asalkan disuntik bukan di apa namanya? Enggak, orang rajin. Infus. Ya, bukan tidak di jalannya makanan seperti infus ya atau di leher disuntik gitu. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena urat orang ya. Orang rajin nadi. Saya nyambung ke tabuk itu tidak sah. Batal tidak boleh. Nah, kalau misalnya disuntik tidak apa-apa, kalau sakit ada ulama yang membolehkan. Itu hukumnya suntik di siang Ramadan. Ini secara keseluruhan. Oke, sudah selesai masalah imsak dari makanan atau maksudnya dari luar ke dalam tubuh dengan jalur apapun. Oke, yang kedua adalah jima. Berhubungan suami istri di siang Ramadan itu dosa dan itu batal puasanya dan wajib diganti puasanya kalau di 1 hari ya 1 hari, tapi wajib membayar denda fidyah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Batal diulang lagi dari awal. Batal sebenarnya itu secara tertib. Yang pertama itu muraqabatil muslim. Ya. Yang pertama karena tidak ada budak sekarang.
Jadi yang kedua kita membayar fidyah berpuasa 2 bulan berturut-turut plus tadi yang batal itu diganti 1 hari. Saya nggak maksud saya bulan Ramadan di Musuda dengan Ramadan cuma kami ini cuma bahkan di situ ciuman di siang Ramadan walaupun istrinya kalau menggerakkan syahwat kita haram. Jangan dekat-dekat istri karena itu tanggung jawabnya nanti yang suami. Nah, Tedung tidak sadar itu keluar dari pembahasan. Kalau tidak sadar keluar dari pembahasan. Innallaha tajawaza li ummatil khata' wa nisyana wa mastughfiru alaih. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk umatku, kata Rasulullah. Apabila umatku dipaksa, apabila umatku lupa, apabila umatku salah, maka kolam untuk mencatat dosanya itu diangkat. Ya. Jadi kita tidak dosa. Tapi masalahnya jangan pura-pura tidur. Di siang Ramadan lupa, misalnya lupa sekarang di bulan Ramadan makan, nggak bisa soplok. Sudah, bukan cuma 1 piring. Apa? Sebaskom itu dihabisin, lupa, nggak ingat sama sekali. Setelah makan, setelah minum, setelah mari rokok, paham? Setelah habis rokok, baru dia ingat kalau saya tadi malam niat puasa itu gimana? Sudah itu rezeki dari Allah. Tapi kalau dia pura-pura lupa ya batal. Atau lagi mengunyah dia ingat lalu masih ditelan, itu tidak boleh, batal, langsung dikeluarkan semuanya. Paham? Apalagi masalah jima ya. Nah, terus mengeluarkan mani di siang Ramadan dengan cara sengaja. Mohon maaf. Bahasa kasarnya onani. Selain dosa itu batal. Kalau bermimpi itu kan keluar sendiri. Kan kita tak tahu mimpi lu namanya sumpah sampai carapi hari halal tak masalah. Itu dan juga banyak orang di siang Ramadan azan subuh itu masih minum. Minum blok itu batal bahasanya. Karena syariat Islam tidak memerintahkan orang itu azan subuh kecuali fajar sudah terbit. Sedangkan tadi sudah dijelaskan di tulu'il fajr ila ghurubisy syamsi. Jadi imsak itu kita sudah setelah imsak itu mendekati azan, awas hati-hati. Jangan masih merokok, jangan masih minum. Hati-hati. Lebih baik jaga-jaga. Paham? Ya mungkin secara singkat ini cuma ini pembahasan Ramadan. Karena kalau dibahas masalah niat aja sampai nanti jam 12 malam sudah selesai. Nafasnya pun